Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Ya, selamat pagi, good morning everybody. I hope you just fine this morning, and this is our second meeting actually, of the lecture of destination, tourism destination. Okay, alright. Baiklah Bapak Ibu ya, selamat pagi semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, semuanya memang belum hadir ya, nggak apa-apa, kita jalan aja terus ya kan. Tapi sebelum kita mulai saya ingin bertanya dulu ya, apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya dari kelompok 1? Siapa kelompok 1? Kelompok 1 udah masuk belum ya? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah masuk? Belum ya. Kelompok 3? Kelompok 3 juga belum masuk. Kelompok 4? Kami berdua, Bu, Pak. Saya dengan Ibu Sepdwiana. Oh, Ibu kelompok berapa? Ibu Lorisma kelompok 4 ya? Iya, Pak. Oke. Oh, berdua ya. Lalu Pak, ya Ibu udah siap tugasnya? Mudah-mudahan Pak siap, Pak. Bisa dipresentasikan hari ini? Bisa, Pak. Oh, mantap. Ya, kalau bisa berarti Ibu ready gitu ya. Oke, kalau kayak gitu Ibu siap-siap aja nanti ya. Oke, kelompok 3, Pak Joel kelompok berapa? Pak Joel tambah. Iya Pak Joel kelompok 2 Pak, belum selesai Pak. Belum selesai. Iya, Ya, Pak. baik ya. Belum Pak. Iya, nggak apa-apa, saya ngerti. Soalnya kemarin itu memang sedikit agak lambat saya mengasihkan tugas itu karena kesibukan saya. Ya, maklumlah ya. Jadi saya bisa paham itu ya, karena sebagian besar di antara Bapak Ibu juga sedang bekerja, karena itu kan cuma 1 hari durasinya ya. Jadi ini juga yang saya alami sebagai mahasiswa dulu. Jadi saya ngerti soal itu. Tapi kapan rencananya diselesaikan Pak Joel tambah dan teman-teman? Secepatnya Pak, secepatnya nanti kita info Pak. Iya ya, maksud saya kita koordinasi dengan tim. Iya, oke, karena itu presentasi nanti dibuat presentasi aja di antara kelompoknya sendiri gitu. Nanti dikirimkan ke Google Class ya, Pak ya. Baik Pak, baik. Ya. Tapi ini hanya untuk mata kuliah ini ya, untuk tugas minggu ini aja ya. Nanti ke depan saya agak cepat sedikit ngasihnya, nggak lambat-lambat lagi. Baiklah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita dengarkan dari kelompok 4, Ibu Lorisma dan kawan-kawannya nanti akan mempresentasikan tugasnya. Lalu Pak Joel Tambe itu kelompok 2 ya, kalau saya nggak silap ya. Benar Pak, Iya. benar Pak. Oke, kelompok 1 Ibu Dormiana Panggapian. Ibu Dormiana senyum dulu. Ibu Dormiana. Selamat pagi, Pak. Gitu kan nampak lebih cantik pagi ini, ya kan? Orang pariwisata itu harus murah senyum ya, keep smiling gitu ya kan, supaya nanti kalau melayani tamu tipnya gede. Gitu dia. Kalau ngajar nanti mahasiswanya pun senang gitu ya. Wah, Ibu ini smiling face kayak gitu ya, mahasiswa jadi semangat belajar nanti. Ya, Ibu Dormiana, bagaimana dari kelompok Ibu? Apakah sudah selesai? Ya, Pak. Kelompok 1 belum selesai, Pak. Oke, ya, enggak apa-apa, nanti diselesaikanlah ya. Karena kalau saya nggak silap minggu depan Bu Dormiana libur minggu depan. Masih libur kita. Siap, Pak. Tanggal 23 sudah libur, Pak. 23. Iya, berarti minggu depan kita nggak masuk ya? Iya, Pak.
Oh iya, Iya, Ibu. tahun depan aja lah Pak. Nanti tanggal 5 Pak. Iya, iya, saya ingat Karena kalau mau kayak liburan loh Pak. iya, saya ingat kalau kayak gini, saya ingat jadi mahasiswa dulu, kayak gitulah ya kan, kalau disuruh kan tahun depan aja Pak. Ya boleh ya. Jadi masa liburannya jangan diganggu, tapi janji ya, artinya Makasih ya Pak. tugasnya nanti dikerjakan sebelum kita masuk pada pertemuan ketiga untuk sesi ini gitu maksud saya, supaya jangan utang Siap kita. Pak, siap. Ya. Siap Iya. Pak, siap. Iya, baik. Ibu Siti Morina, bisa dengar suara saya, Ibu Siti? Bisa Pak, bisa. Oh ya, baik ya. Selamat pagi, Ibu Siti. Ya, baik. Pak. Oke lah, kalau kayak gitu, karena kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 belum siap ya, nggak apa-apa ya. Nanti dikerjakan aja sembari liburan Natal nanti ya, dikerjakan, lalu nanti sebelum kita masuk nanti semua tugas-tugasnya sudah bisa dikirim ke Google Class kita ya. Baik, kalau kayak gitu hari ini kita cuma punya satu kelompok saja yang mempresentasikan tugasnya, Ibu Lorisma dan teman-teman. Kami persilakan Ibu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Destination Management Organization atau DMO, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan tata kelola pariwisata. Oke, kami mulai dengan beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli pariwisata. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Bu Halis tahun 2000. Bu Halis mengumumkan destination as a geographical region which is understood by its visitors as a unique entity with a political and legislative framework for tourism marketing and planning. Kemudian dari ketiga definisi tentang daya tarik wisata tersebut, ada konsep yang mengatakan destinasi diartikan sebagai kawasan geografis yang dipandang sebagai entitas yang unik dengan kerangka politis dan peraturan untuk perencanaan dan pemasaran pariwisata. Dalam konsep tersebut, dia diwujudkan dalam satu DMO, yaitu Destination Management Organization. DMO adalah secara esensi bertugas dan bekerja di dalam entitas fabrikasi atau pengelolaan destinasi pariwisata dan bertanggung jawab untuk mencapai pengembalian nilai investasi yang unggul, pertumbuhan pasar, produk yang berkualitas, merek yang berbeda, serta manfaat bagi seluruh stakeholders. DMO tidak memiliki pabrik tersebut, tidak mempekerjakan orang-orang di dalamnya, dan bukan pula mengontrol proses pelaksanaannya di lapangan. Itu menurut WTO tahun 2007. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai DMO, yaitu DMO adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku asosiasi industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan untuk proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisatawan, serta manfaat bagi masyarakat lokal. Ini saya kutip dari beberapa pernyataan Bapak Frans Teguh ketika dia masih menjabat sebagai Direktur Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata. DMO merupakan program dalam rangka meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata untuk mewujudkan nilai attractiveness, competitiveness, sustainability, dan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata sangat memerlukan sinergi terpadu antara kementerian, lembaga,
dengan para pemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Beberapa fungsi dari DMO. Yang pertama adalah sebagai economic driver dalam menghasilkan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, dan penghasilan pajak yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, sebagai community marketer dalam visualisasi gambar tujuan wisata, kegiatan pariwisata sehingga menjadi pilihan pengunjung. Yang ketiga, sebagai industri koordinator yang memiliki kejelasan terhadap fokus pertumbuhan industri yang mendatangkan hasil melalui pariwisata. Kemudian DMO erat kaitannya dengan teknologi informasi. Ini dinyatakan oleh Chang yang isinya adalah pertama, Cheng melakukan riset yang menghasilkan 6 dasar strategi dalam penerapan sistem informasi untuk DMO yang meliputi pertama, sumber keunggulan kompetitif adalah informasi sehingga aliran informasi merupakan kunci dalam implementasi. Siapa saja yang memberikan informasi dengan baik dan lengkap di dalamnya dialah pemenangnya. Konsep ini dapat dilakukan melalui ekoturism. Kedua, sistem informasi merupakan investasi jangka panjang. Nilai kemanfaatan yang dihasilkan dengan sistem ini baru bisa dirasakan apabila sistem yang dilakukan secara berkelanjutan dan informasi yang diberikan secara terus-menerus dilakukan updating dan melibatkan seluruh komponen kepariwisataan yang ada. Ketiga, memperjelas resiko yang ada. Setiap sistem pasti memiliki peluang terjadinya permasalahan sehingga sebelum diimplementasikan perlu diketahui hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi jalannya sistem seperti resiko teknis, fungsi internal maupun dari luar. Hal tersebut bisa dideteksi sejak awal setiap peluang terjadinya resiko. Yang keempat, diferensiasi produk dan jasa yang unik. Kemudian yang kelima, yaitu co-alignment, penyelarasan antara lingkungan eksternal, pilihan strategi, struktur organisasi, dan kinerja sektor keuangan. Langkah awal dari implementasi sistem informasi adalah penilaian terhadap lingkungan eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan pendorong, perubahan, dan pengantar nilai-nilai. Variabel dalam DMO harus dioptimalkan untuk saling berhubungan dalam rangka pencapaian tujuan pemasaran destinasi. Keenam, kontinuitas, kesinambungan dari arah dan pelaksanaan sistem informasi. Tanpa adanya keberlanjutan dan dilakukan secara terus-menerus, sulit pencapaian tujuan dapat terwujud. Teknologi informasi dan komputerisasi adalah salah satu kunci daya saing sejauh mana wisata dan bisnis yang ada di sekitarnya berfungsi dengan baik. Bahkan virtualisasi objek wisata yang terdapat dalam website dan pemesanan online menuju objek tersebut menjadi isu yang saat ini sedang berkembang. Itu menurut Boisnet dan Kribel. Dilanjut oleh Ibu Dwiana. Bu Yana. Baik, Bu. Ya, Bu, baik, Bu. Saya akan melanjutkan DMO, di mana prinsip DMO yang pertama, prinsip partisipatif, yaitu perlibatan aktif masyarakat lokal seluas-luasnya bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembalian keputusan dalam pembentukan dan pengelolaan DMO. Yang kedua, prinsip keterpaduan. DMO adalah suatu sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang mengintegrasikan fungsi ekonomi, fungsi pemasaran, fungsi koordinasi, fungsi untuk membangun identitas masyarakat, dan fungsi representatif. Prinsip keterpaduan diwujudkan dengan pengelolaan pariwisata yang direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem di daerah pariwisata dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor. Pengembangan pariwisata harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat.
dinamika ekologi di daerah pariwisata tersebut dan daerah sekitarnya. Di samping itu, pengembangan pariwisata sebagai salah satu bagian dari pembangunan harus disesuaikan dengan kerangka dan rencana pembangunan daerah. Baik Bu, lanjut Bu. Yang ketiga, prinsip kolaboratif, di mana diwujudkan melalui kerjasama untuk mengurangi atau menghilangkan konflik serta menampung berbagai aspirasi atau keinginan para pihak untuk ikut dalam berbagai peran, manfaat dan tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip kolaboratif bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, peran serta pihak, efisiensi, dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata. Yang keempat, prinsip berkelanjutan, di mana menerapkan prinsip-prinsip yaitu layak secara ekonomi atau economically feasible. Yang kedua, environmentally viable, socially acceptable, dan tepat guna secara technologically appropriate. Dengan demikian tercapai suatu pengelolaan destinasi yang lebih efektif, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mengkombinasikan profit dan pembangunan ekonomi secara umum, sekaligus memelihara identitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Strategi pengembangan DMO, koordinasi, di mana karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multisektoral dan multidimensi, maka destinasi wisata yang ideal seharusnya terdiri dari pemangku-pemangku kepentingan, berupaya organisasi yang bidang kerjanya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Organisasi tersebut antara lain pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, asosiasi perusahaan pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat, investor atau developer, pers, dan media massa. Keterlibatan pemangku kepentingan, di mana sejumlah institusi dan organisasi yang merupakan pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan pengaruh. Selama ini pemangku kepentingan berada pada sistem yang terfragmentasi. Oleh sebab itu perlunya integrasi dan kerjasama dari masing-masing pemangku kepentingan untuk membentuk DMO yang efektif. Maka pengembangan perlu melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama tahap perencanaan pembentukan DMO, merumuskan visi, misi, dan strategi perencanaan DMO, dan menyosialisasikannya kepada para pemangku kepentingan yang terlibat agar proses berjalan seirama dengan dinamika pemahaman terhadap konsep DMO yang telah disepakati. Yang ketiga itu kemitraan. Pengembangan DMO menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya kemitraan di antara pemangku kepentingan, yaitu hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, kemandirian, dan kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kepentingan dan tujuan bersama, di mana pengembangan DMO didasari atas kepentingan dan tujuan bersama. Keragaman kepentingan ini menjadi tanggung jawab pelaku DMO untuk mengakomodasinya. Tanggung jawab pelaku DMO untuk mengakomodasinya, kepentingan yang muncul baik dari individu maupun gabungan individu adalah menjaga dan mengakomodir kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan sekaligus menjaga kepentingan bersama. Baiklah, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Yana. Selanjutnya, pencapaian indikator dan kinerja. Bagian penting dalam pengembangan DMO adalah evaluasi atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
Evaluasi dilakukan untuk mengenali sejak dini mengenai penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan melalui penetapan indikator kinerja. Kerangka penetapan indikator kinerja meliputi masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau outcome, manfaat atau benefit, dan dampak impact. Penetapan capaian kinerja juga perlu disusun untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh DMO. Selanjutnya, indikator keberhasilan DMO. Pertama, organisasi. Indikator untuk mengetahui kinerja pengorganisasian dalam DMO dapat diperoleh dari: pertama, persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap peranan dan kontribusi DMO. Kemudian melalui survei atau polling dukungan masyarakat terhadap keberadaan DMO. Kemudian perbandingan pengorganisasian antar DMO dalam suatu destinasi. Indikator kedua yaitu pemasaran. Indikator ini dapat diperoleh dari reaksi wisatawan terhadap destination branding dan visual icon destinasi yang dipromosikan DMO. Kemudian melalui kesesuaian implementasi visi dan misi terhadap destination branding. Selanjutnya melalui pemahaman dan respon preferensi ekspektasi pengalaman berwisata. Selanjutnya melalui pengeluaran ataupun anggaran total pemasaran. Kemudian melalui realisasi target market yang dicapai. Kemudian melalui efektivitas dan produktivitas pengemasan produk wisata. Kemudian melalui tingkat hubungan kerjasama antara destinasi pariwisata dengan usaha perjalanan wisata atau operator perjalanan wisata. Indikator selanjutnya yaitu kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata. Indikator ini dapat diperoleh dari: pertama, penilaian kepuasan wisatawan terhadap pelayanan dan pengalaman berwisata. Kedua, melalui persepsi wisatawan terhadap kekurangan pelayanan dan pengalaman berwisata. Ketiga, melalui solusi yang dilakukan terhadap permasalahan pelayanan dan pengalaman berwisata. Keempat, validasi standar pengukuran kualitatif dan kuantitatif pelayanan dan pengalaman berwisata. Indikator yang kelima melalui performansi, produktivitas, proses penyampaian pelayanan dan pengalaman berwisata. Indikator selanjutnya melalui penelitian dan informasi, di mana indikator-indikatornya adalah: pertama, ketersediaan anggaran penelitian dan monitoring. Kedua, jumlah penelitian yang dilakukan. Ketiga, variasi dan validasi metodologi penelitian yang digunakan. Keempat, keberlanjutan dan kesinambungan program perencanaan dengan implementasi serta supervisi atau pendampingan. Kelima, proporsi keterlibatan wisatawan dalam penelitian. Indikator kelima selanjutnya yaitu pengembangan SDM. Indikatornya dapat diperoleh dari: pertama, survei persepsi tenaga kerja terhadap program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan. Kedua, melalui survei persepsi wisatawan terhadap kualitas kompetensi dan performansi tenaga kerja. Ketiga, melalui evaluasi jumlah dan kualitas program pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan. Keempat, melalui penilaian kapabilitas output dan outcome penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kelima, melalui penilaian dan kesesuaian kebutuhan tenaga kerja. Keenam, tersusunnya database informasi jenjang karir bagi tenaga kerja. Indikator yang keenam yaitu sumber dana, di mana dapat diperoleh dari evaluasi jumlah investasi yang terrealisasi dan teridentifikasinya besaran investasi yang terserap dalam pengembangan destinasi pariwisata.
Indikator ketujuh, pengelolaan pengunjung, di mana DMO-nya dapat diperoleh dari pertama, survei tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan dan kualitas program pengelolaan pengunjung atau zonasi, carrying capacity, media dan sarana interpretasi, pricing regulation, dan lain-lain. Kedua, melalui survei tanggapan implikasi program pengelolaan pengunjung terhadap kenyamanan berwisata baik positif dan negatif. Selanjutnya, melalui terbentuknya mekanisme pengelolaan pengunjung yang optimal berdasarkan kemudahan akses, penggunaan fasilitas, serta penyampaian informasi. Indikator ke-8, pengelolaan berkelanjutan, di mana indikatornya dapat diperoleh dari survei reaksi wisatawan terhadap program pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian konservasi. Selanjutnya, melalui penilaian dampak perilaku wisatawan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian dapat melalui penilaian efektivitas program pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kepuasan pengunjung. Selanjutnya, melalui evaluasi implikasi pengelolaan pengunjung terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Indikator ke-9 yaitu pengelolaan krisis. Indikator ini dapat diperoleh dari survei respon wisatawan terhadap citra destinasi pariwisata terkena krisis. Kemudian dapat melalui survei persepsi wisatawan terhadap implikasi resiko krisis. Selanjutnya, melalui program kerjasama dalam dan luar negeri untuk pencegahan dan penanggulangan pengelolaan krisis. Kemudian dapat melalui dokumentasi dan ketersediaan database informasi pencegahan dan penanggulangan krisis. Kemudian dapat melalui ketersediaan rencana tindak pengelolaan krisis dan keseimbangan informasi pencegahan dan penanggulangan krisis. Indikator selanjutnya yaitu pengelolaan masyarakat, di mana dapat diperoleh dari kemerataan manfaat bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. Kedua, melalui wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Ketiga, masyarakat setempat memiliki peluang yang sama dalam kegiatan ekonomi pariwisata dengan penduduk pendatang. Selanjutnya, indikator selanjutnya dapat melalui kegiatan pariwisata yang dirasakan oleh penduduk lokal sebagai pro-job, pro-growth, dan pro-welfare. Indikator selanjutnya yaitu pengelolaan masyarakat. Indikator ini dapat diperoleh dari menjamin perlindungan terhadap kesinambungan kualitas lingkungan hidup di sekitar daerah wisata, kemudian dengan memastikan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan, serta dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Indikator selanjutnya yaitu melalui pengelolaan masyarakat. Indikator ini dapat diperoleh dari peningkatan pendapatan pemerintah lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat di destinasi pariwisata, kemudian dengan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Lorisma. Baik, demikian paparan dari kelompok 4 mengenai Destination Management Organization. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semua. Iya, baik. Terima kasih. Iya, cukup baik paparannya ya. Jadi memang nanti untuk kelompok-kelompok lainnya ini bisa dijadikan model ya. Maksudnya formatnya ya. Tapi kalau pembahasannya nanti itu kan tergantung dari studi kasus yang diangkat kan kayak gitu ya. Tadi dimulai dengan teori ya. Jadi kita kalau sudah S2 seperti ini ya, ada di postgraduate program, memang ketika kita mengukur sesuatu itu harus berbasis teori. Nah, tadi teori-teori tentang DMO atau tata kelola destinasi sudah disampaikan dengan baik ya. Jadi kita punya pegangan seperti itu ya. Jadi apa yang sudah dipaparkan tadi itu, nah ini bisa kita bawa untuk memotret ya
sebagai alat potret atau alat ukur untuk mengukur ya permasalahan satu kawasan destinasi wisata. Misalnya katakanlah Sumatera Utara, ya. Kalau Sumatera Utara berarti secara umum karena begitu banyak destinasi wisata di Sumatera Utara. Tapi kalau mau lebih spesifik, ya tentu kita arahkan fokus potret kamera kita, ya, atau objek penelitian kita ke satu destinasi wisata. Katakan misalnya apa? Bukit Lawang. Nah, Bukit Lawang itu pun bermacam-macam kalau berbicara tentang kepariwisataan, kan kayak gitu, ya. Atau Brastagi, nah itu di mana, ya, kenapa destinasi wisata Brastagi itu tidak berkembang? Nah, tentu kita harus ukur, ya. Caranya, instrumennya kita bisa menggunakan pendekatan ini tadi, ya, teori DMO tadi itu, atau Danau Toba, Lake Toba, ya. Itu kan dari dulu waktu saya masih muda sampai saya udah tua kayak gini pun kan nggak berkembang-kembang, gitu-gitu aja, ya kan. Nah itu kan ya harus dicari masalahnya, kan kayak gitu. Nah apa instrumen untuk mengukurnya, ya, kita bisa pakai tadi itu, ya, pendekatan DMO tadi itu kan ada 10 apa tadi itu indikator, ya, untuk mengetahui pencapaian daripada satu destinasi wisata itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, ya kita cari tahu apa masalahnya, lalu kita usahakan supaya itu bisa dikerjakan seperti itu, ya. Tapi tadi Bu Lorisma kelompok berapa? Kelompok 4, ya. Kelompok 4, ya. Nah, tadi kan masih orian teoritis, yaitu teori-teori semua, kan kayak gitu. Tapi belum dibawa untuk mengukur satu kawasan atau destinasi wisata, gitu. Kan studi kasusnya kan belum ada tadi itu. Kira-kira kalau inilah dibawa untuk mengukur satu kawasan destinasi wisata, kira-kira destinasi atau objek wisata mana yang akan Ibu dan teman-teman ukur? Apakah Bukit Lawang, Brastagi, Prapat, Kota Medan, atau lebih spesifik lagi, ya, Istana Maimun, ya, Taman Buaya, atau Ramat Wildlife Gallery, atau apa gitu? Mungkin nanti yang kami jadikan studi kasusnya ada itu Pak, kawasan ekowisata Tangkahan. Nah, Tangkahan gitu, ya. Nah, bisa kita diskusikan sama-sama pagi hari ini. Dari kelompok lainnya juga bisa memberikan pandangannya, ya, atau pendapatnya gitu. Kalau menurut Ibu, Tangkahan itu sesuai dengan teori yang Ibu sampaikan dengan teman-teman itu bagaimana? Iya Pak, saya sampaikan profil daripada kawasan ekowisata Tangkahan. Jadi sejarahnya adalah Tangkahan ini adalah desa biasa yang dia hidup dari perkebunan. Jadi masyarakat di Tangkahan itu sebagian besar adalah pekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet yang ada di Kabupaten Langkat. Kemudian beberapa kelompok yang lain, mereka hidup sebelumnya itu adalah dari illegal lodging. Jadi ketika tahun 2001 ada banjir bandang melanda Tangkahan dan Bohorok, jadi dua-dua ini rusak. Nah, namun dalam beberapa bulan ke depan, yang cepat bangkit itu adalah kawasan Bohorok. Bohorok masyarakatnya cepat bangkit dari keterpurukan akibat banjir bandang. Nah, sementara Tangkahan tidak, mereka belum bisa bangkit gitu. Nah, beranjak dari kondisi banjir itu, masyarakat Tangkahan belajar. Kenapa di Bohorok mereka cepat bangkit? Ternyata masyarakat Bohorok itu hidup dari pariwisata. Nah, belajar dari situlah akhirnya masyarakat Tangkahan juga mereka beralih berhidup dari kegiatan pariwisata. Jadi di Tangkahan itu sekarang semua dikelola oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya
aplikasi yang paling real dengan DMO itu adalah Tangkahan untuk saat ini. Karena yang mengelola semuanya adalah masyarakat, yang mereka buat dalam kelompok namanya CTO, Community Tour Operator. Jadi semua pemesanan paket-paket wisata yang mandi gajah, naik gajah, itu harus lewat CTO, tidak boleh individu. Jadi kalau misalnya yang boleh kita pesan individu itu adalah hanya kamar. Kita boleh pesan kamar itu langsung ke pemilik hotel atau ke pemilik penginapan. Nanti pemilik penginapan yang akan melapor ke CTO berapa kamar yang dipakai dan berapa hari, ada berapa tamunya. Nah itulah yang boleh langsung ke pemilik. Tapi kalau misalnya kita mau beli paket wisatanya, ada naik gajah tadi saya bilang, tur naik gajah di hutan, kemudian mandi gajah, kemudian trekking, itu dia harus ke CTO kita. Ya, jadi walaupun misalnya ada yang mengatakan, saya nggak ke CTO, saya langsung ke guide. Nah, boleh ke guide, tapi guide tetap akan melapor ke CTO. Jadi yang mengelola di sana itu adalah masyarakat, betul-betul masyarakat, tapi mereka sudah dilatih. Waktu itu dilatih oleh satu tim konsultan namanya Indecon melalui kantor wilayah pariwisata. Dulu masih ada Kanwil ya Pak, tahun 2001 masih ada Kanwil. Nah, jadi di kerjasama Menteri Pariwisata dengan satu konsultan ekowisata namanya Indecon di bawah pimpinannya Bapak Ari Suhandi. Nah, mereka dilatih menjadi guide lokal, menjadi petugas resepsionis, mereka dilatih mengelola hotel, nah seperti itu, dan akhirnya mereka sekarang berkembang. Jadi sekarang masyarakat tidak lagi 100% bergantung kepada perkebunan saja, bekerja sebagai pekerja di perkebunan, tapi mereka bisa hidup dari pariwisata, dan mereka sudah meninggalkan yang namanya illegal lodging. Jadi itu gambaran yang bisa kami sampaikan tentang Tangkahan, dan dia memang sudah real mengaplikasikan yang namanya program DMO. Terima kasih Pak. Nah inilah yang saya masukkan tadi, manfaat daripada DMO, kan kayak gitu ya. Jadi memang bisa benar-benar membawa satu kawasan destinasi wisata itu bisa berkembang, kan seperti itu ya. Dan itu memang kan salah satu syaratnya harus melibatkan masyarakat ya, society, community, kan kayak gitu. Meskipun segala sesuatunya mereka kelola harus melalui mereka. Nah dari pengamatan Ibu, apakah mereka juga melakukan kerjasama dengan tour operator, katakan seperti tour and travel yang ada di Kota Medan ini? Bagaimana menurut pengamatan Ibu? Ya, jadi CTO itu adalah dikelola memang oleh masyarakat semuanya Pak. Jadi yang bekerja di situ adalah masyarakat. Yang punya warung makan, penginapan itu masyarakat di Tangkahan. Yang bekerja sebagai petugas resepsionis di kantornya CTO juga masyarakat, ibu-ibu yang bertugas itu. Mereka bergilir, ada jadwalnya kapan mereka bertugas di kantornya CTO. Kemudian CTO ini dia bekerja sama dengan travel-travel di Kota Medan dan travel-travel di di luar Medan, se-Sumatera, bahkan di luar negeri. Jadi di Tangkahan ini lebih banyak wisatawan mancanegaranya dibandingkan wisatawan domestik. Kemudian untuk wisatawan domestik kenapa tidak terlalu tertarik, karena di Tangkahan ini tidak ada sinyal. Kenapa tidak ada sinyal internet? Karena itu memang permintaannya wisatawan mancanegara. Mereka tidak mau terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain, jadi mereka memang betul-betul ingin menikmati keindahan alam Tangkahan, terus melihat orang utan di Tangkahan dengan monyet yang ada di Thomas Monkey Forest yang ada di Tangkahan. Jadi mereka bekerja sama dengan travel agent di Indonesia dan luar negeri, Pak. Oh iya, ya, ya. Maksud saya kita pastikan mic kita mute semua supaya suara eksternal nggak masuk. Tadi sempat kedengaran suara eksternal itu. Ya baik ya. Tapi ya, Ibu Lorisma, nanti temannya boleh bantu jawab juga ya.
ya. Yang lain juga boleh boleh bergabung ya, kelompok yang lain juga ya. Kalau ada pandangan atau pendapat juga boleh memberikan pandangan pendapat. Kita apa aja, relax saja, santai aja sambil ngopi juga boleh ya kan. Tapi asalkan jangan ngerokok aja. Nanti kalau ngerokok ditegur kita sama sama akademi. Ya baik ya. Berbicara tentang destinasi management organization atau tata kelola destinasi wisata, Ibu Lorisma dan teman-teman, ya kan? Nah tadi kan dipaparkan ya, itu juga melibatkan technological approach, yaitu pendekatan teknologi ya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan destinasi wisata yang mereka kelola itu. Nah kan kayak gitu ya. Sementara tadi Ibu Lorisma katakan ya ada juga saran-saran atau masukan-masukan dari wisatawan mancanegara supaya internet itu jangan sampai masuk, karena itu nanti akan merusak ya kenyamanan mereka ya kan seperti itu. Nah, bagaimana mungkin Ibu, sementara kan kalau kita menggunakan pendekatan DMO ini kan itu juga berbicara tentang marketing atau sale melalui internet seperti itu. Gimana? Ya, boleh ya, yang lainnya bisa ambil bagian ya, dari kelompok yang lainnya pun boleh, tapi saya berikan dulu sama Ibu Lorisma dulu. Baik Pak, jadi memang kelihatannya akan mengganggu kita, tapi ternyata tidak. Jadi untuk di kawasan kamar hotel itu dia tidak ada internetnya Pak. Jadi mereka tidak kalaupun ada wifi itu tidak 24 jam. Jadi ada momen-momennya tertentu wifi itu hidup di situ. Namun di kantor dia punya jaringan internet karena untuk mempermudah mereka berkomunikasi dan bertransaksi dengan travel agent yang lain atau usaha-usaha pariwisata yang lain. Jadi di kawasan-kawasan tertentu itu Pak memang tidak ada jaringan internet. Kita bertelepon pun tidak bisa. Jadi memang satu itu adalah untuk menjaga kenyamanan daripada binatang-binatang. Ternyata frekuensi itu juga mengganggu kehidupan binatang yang ada gitu. Jadi internetnya ada, tapi di jadwal-jadwal tertentu dan di tempat-tempat yang tertentu. Tidak semua areal itu Pak ada jaringan. Itu yang saya maksud Pak. Iya baik ya, saya jadi paham jadinya ya. Jadi nggak semua wilayah ya mendapatkan akses internet kan kayak gitu ya. Sementara tadi kan ketika kita berbicara tentang DMO, maka itu juga berbicara tentang pengembangan kawasan atau destinasi wisata kan kayak gitu. Salah satunya adalah itu tadi ya kan, menggunakan teknologi internet supaya ini bisa dimarket ya kan, dijual, dipasarkan. Nah, sehingga kawasan destinasi wisata itu bisa berkembang ya. Terima kasih Ibu Lorisma ya. Atau teman-temannya satu kelompok ada yang ingin membagikan atau menambahi? Iya. Dari kelompok lain, Pak Joel Tambah, ada pandangan Pak? Tadi apa-apa yang sudah dipaparkan tadi itu? Iya, baik. Terima kasih Pak. Saya catat semua dan bagi saya ini cukup menarik ya, jujur sangat menarik bagi saya. Tapi mungkin ada yang perlu mungkin disampaikan kembali oleh kelompok 4 karena tadi ada berbicara tentang strategi pengembangan yang melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Mungkin boleh Bu diinformasikan kembali siapa saja sebenarnya pemangku kepentingan di sini. Apakah memang setiap yang namanya ada perencanaan DMO itu memang sudah given itu pemangku kepentingan harus ini dan ini. Itu Bu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk indikator keberhasilan Bu, ada tadi sampai 11 indikator keberhasilan. Kira-kira dalam hal survei kepuasan pihak ketiga wisatawan, kita katakan, kira-kira seperti apa sih teknisnya untuk kita bisa ketahui bahwa mereka puas, atau pola-pola apa yang diberikan kepada wisatawan untuk kita bisa mengetahui feedback dari mereka gitu. Itu Bu dari saya, mohon izin. Terima kasih. Iya,
cukup baik dan menantang pertanyaannya itu ya, bisa kita diskusikan. Nanti teman-teman yang lain ikut juga ya, jangan diam aja ya. Jadi dicatat hal-hal apa yang perlu didalami ya. Kembali saya katakan jangan tegang-tegang kali, santai saja sambil ngopi boleh ya kan. Ya silakan ya. Nah, untuk kelompok 4 silakan ya, tapi tetap aja koordinatornya Bu Lorisma. Nanti Bu Lorisma bisa lemparkan ke anggota yang lain untuk membantu ya, untuk berdiskusi. Oke, silakan. Oke, saya coba jawab ya apa yang sampai ditanyakan oleh Pak Joel. Oke, Pak Joel, kebetulan kalau yang namanya stakeholder itu semua kegiatan itu kayaknya sudah given gitu. Dalam semua kegiatan pasti stakeholdernya itu adalah pemerintah pusat, daerah, kemudian jurnalis, kemudian para pengusaha atau para industriawan dan pemodal di situ termasuk di dalamnya, kemudian akademisi, kemudian masyarakat. Jadi kayaknya kalau stakeholder itu sudah given untuk semua kegiatan itu gitu ya. Nah, kebetulan DMO ini sebenarnya berkembang. Ini tuh adalah programnya kementerian memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola destinasi atau daya tarik wisatanya masing-masing. Jadi kan selama ini pariwisata itu dikelolanya itu adalah menurut seleranya pemerintah pusat gitu. Nah, dengan adanya DMO, daerah itu diberi kesempatan untuk mengelola pariwisata daerahnya masing-masing sesuai dengan kekayaan alamnya daerah dan gayanya daerah, tapi tetap dengan pengawasannya pemerintah pusat. Itu dia. Jadi apa yang dibutuhkan ya daerah lah yang menentukan gitu. Saya mau butuh ini, tapi sesuai atau tidak sesuainya juga tidak sembarangan dia mengatakan saya mau bangun, misalnya saya bangun kamar hotel gitu, tetap harus ada alasan kenapa dibutuhkan kamar baru atau hotel baru. Jadi tetap ada pengawasan dari pemerintah pusat. Kemudian yang tadi mengenai indikator keberhasilannya bagaimana mengenai yang dari wisatawan ya. Salah satunya itu bisa diperoleh dari guest comment. Jadi setiap penginapan, rumah makan, mereka bisa memintakan guest comment dari para wisatawan, dari pengunjung rumah makan atau restoran, dari guest comment. Kemudian, nah sekarang terbantunya adalah dengan adanya para tour advisory, para blogger-blogger, kemudian para youtuber-youtuber itu vlogger-vlogger itu juga membantu kita untuk mengetahui seperti apa sih pendapat masyarakat tentang Tangkahan misalnya. Nah dari mereka-mereka inilah kita bisa mendapatkan evaluasi yang akhirnya menjadi pijakan kita untuk membuat produk barukah atau melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Demikian Pak Joel. Terima kasih banyak Bu. Iya baik ya, cukup menarik ya diskusinya ya. Nah tadi disebutkan ya salah satu keberhasilan satu kawasan destinasi wisata itu juga ya, di sana dijelaskan tadi pentingnya bekerja sama dengan blogger dan blogger ya. Nah, jadi ini menarik juga ini ya. Kita sebagai actor ya di dunia atau di bisnis pariwisata ini, nah saya juga akan mendorong ya saudara-saudara ya untuk kita sama-sama untuk mengembangkan destinasi wisata, kawasan wisata yang ada di Sumatera Utara ini ya melalui blogger ya, kegiatan blog atau blog seperti itu ya. Dan ini juga yang harus kita lakukan bersama ya sehingga kepariwisataan Sumatera Utara itu bisa berkembang, karena ini tadi juga ya salah satu kegiatan yang dilakukan para blogger dan blogger tadi itu baik melalui YouTube ya. YouTube itu yang kelihatannya potensinya cukup tinggi untuk mengembangkan salah satu destinasi
kawasan wisata tadi itu, ya, karena bisa dilihat melalui gambar-gambar seperti itu, ya. Iya, baik ya. Kemudian kalau dari kelompok 1, Pak Rajin seperti apa melihatnya, Pak Rajin? Maaf Pak, Ya, Pak Rajin bisa dengar suara saya? karena terlambat tadi Karena agak lama datang Pak. oh ya, jadi belum bisa ngikuti dari awal tadi ya? Iya, baik ya. Pak Muhammad Yusuf Dalimunte gimana? Ada pandangannya? Pak Muhammad Yusuf Dalimunte sudah pernah ke apa tadi? Tangkahan, Pak. Ya. Ya, untuk ekowisata Tangkahan kebetulan saya pernah ke sana, Pak, tapi sudah cukup lama mungkin, Pak ya. Ada sekitar 5 tahunan yang lalu. Oh, cukup lama. Iya, iya, iya. Iya, tapi dengan adanya yang disampaikan seperti Bu Lorisma ini, ya saya juga berharap mudah-mudahan ekowisata Tangkahan ini bisa lebih maju, Pak, ke depannya. Karena memang untuk destinasi wisata Tangkahan ini cukup baik, Pak. Dan saya rasa cukup diminati untuk wisatawan-wisatawan mancanegara. Itu sih menurut saya, Pak. Iya, ya. Jadi Tangkahan ini kan letaknya di Kabupaten Langkat ya, dan itu juga berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Loser ya, seperti kita ketahui. Kawasan Taman Nasional Gunung Loser itu merupakan salah satu kawasan taman nasional terbesar di Asia ya, di Asia Tenggara atau bahkan di Asia seperti itu ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kepariwisataan khususnya mengenai destinasi wisata atau objek wisata khusus untuk petualangan adventurous tour ya, nah maka lokasi idealnya itu atau Kabupaten Langkat itu ya, mereka punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wisata petualangan ya, selain Tangkahan ya, Bukit Lawang. Nah, kalau Bukit Lawang itu saya tahu persis itu sejarahnya ya, karena memang Bukit Lawang ini kan awalnya itu kan adalah rehabilitasi orang utan. Nah, ya dulu waktu mula-mulanya itu belum ada hotel di situ, belum ada penginapan-penginapan, itu masih murni hutan ya, masih murni hutan. Mau ke sana juga pun kita agak susah ya, jalan juga itu nggak bagus. Jadi memang di paket wisata itu ya kita berikan nama itu adalah paket wisata petualangan kalau kita ingin mengunjungi orang hutan di sana. Jadi memang ada 2 kali waktu pemberian makan orang hutan atau feeding time-nya itu ya pagi itu kira-kira jam 7 pagi kalau saya nggak silap ya, kalau saya nggak lupa. Kemudian sore yaitu antara jam 3 atau jam 4 seperti itu. Nah, sehingga ketika kita ya sebagai pemandu wisata ingin membawa wisatawan melihat orang hutan pagi hari di Bukit Lawang itu, yaitu maka pagi-pagi jam 5 kita sudah berangkat dari Medan ya. Jadi jam 4 itu wisatawan sudah kita atur ya, morning call-nya, lalu sarapan pun hanya breakfast box seperti itu ya. Lalu kita pergi dari Medan ya untuk mendapatkan feeding time untuk melihat orang hutan, dan itu sangat menarik ya, sehingga akhirnya Bukit Lawang itu bisa bertumbuh sedemikian rupa. Cuman memang ya kalau kita bandingkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di Singapura misalnya ya, atau yang ada di Malaysia, kalau saya bandingkan tetap saja ya kita masih ketinggalan jauh seperti itu ya. Nah, ini kan kalau dari hasil kajian-kajian yang kita lakukan sebagai akademisi, sebagai mahasiswa tentunya ya. Nah, ini tidak terlepas dari sumber daya manusia, kan kayak gitu ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata ya. Agak lucu saja sedikit ya,
ketika Sumatera Utara ingin memajukan kepariwisataannya, tapi sumber daya manusianya itu masih kurang seperti itu ya. Contoh misalnya ya, untuk akademi pariwisata aja itu baru 2 akademi pariwisata yang ada di Sumatera Utara ini. Salah satunya Akademi Pariwisata Perhotelan Dharma Agung, kan seperti itu. Nah, kemudian muncul APAR ya, APAR. Nah, seperti itu. Nah, puji Tuhan, Dharma Agung juga buka manajemen pariwisata, sehingga Bapak Ibu juga bisa belajar sama-sama ya, untuk kita melakukan penelitian-penelitian dalam rangka untuk mengembangkan kawasan atau destinasi wisata seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa kita kelola sebenarnya ya, di dalam mengembangkan destinasi wisata petualangan khususnya ya, petualangan seperti itu. Contoh seperti trekking ya, whitewater rafting. Nah, itu kalau saudara tahu di Bukit Lawang itu ada Sungai Wampu ya, Sungai Wampu. Nah, itu perusahaan yang pertama kali mengeksplor Sungai Wampu itu, yaitu di atasnya sana dari Maruke ya, itu kan Sungai Wampu itu berasal dari Brastagi sana itu ya. Jadi kami pernah juga melakukan penelitian di situ secara langsung dengan tim dari Sobek Expedition Amerika Serikat yang base campnya dari California ya. Jadi saya bersama dengan tim dari Amerika itu kami melakukan penelitian, kami mengarungi sungai itu sampai ke Stabat ya. Jadi harus 1 malam kami nginap di sana, kami selusuri sungai itu ya. Kita coba untuk menjual Sungai Wampu ini ya kepada wisatawan minatnya petualangan khususnya dari Amerika dan Eropa pada waktu itu. Nah, yang bisa kita jual pada waktu itu hanya dari Maruke sampai jembatan sampai jembatan itu aja yang bisa dijual ya, karena itu yang layak untuk dijual sebagai paket wisata arung jeram atau whitewater rafting ya, yang dikombinasikan dengan melihat orang utan. Jadi itu menjadi full day tour ya, jadi whitewater rafting, arung jeram, kemudian digabungkan ya dengan melihat orang utan ya, dan minatnya cukup banyak Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan objek-objek atau potensi destinasi wisata ini? Maka nggak ada cara lain, kita harus melakukannya dengan pendekatan-pendekatan penelitian. Nah, sehingga kita harapkan nantinya ya destinasi wisata kita ini bisa kompetitif ya. Tadi kan berbicara tentang DMO juga, itu berbicara tentang competitiveness ya, bagaimana daya saing kita ya dengan negara-negara tetangga kita sebagai pesaing kita ya, katakanlah itu Malaysia ya, kalau Singapura ya itu udah jauh kali ya, Thailand kan seperti itu ya. Tapi dengan adanya konsep DMO ini saya berharap ini akan membuka wawasan saudara-saudara ya untuk lebih ya serius melakukan penelitian-penelitian. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satu kawasan destinasi wisata itu bisa terselesaikan secara ilmiah seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu Putri ya, ada yang mau ditambahkan? Ya Pak. Ada yang mau ditambahkan? Dari saya kayaknya cukup sih Pak, dari penjelasan yang Bu Loris. Oh gitu ya? Iya. Ibu Siti Morina? Ibu Siti? Nggak dengar suaranya Ibu Siti. Ibu Siti bisa dengar suara saya? Iya, kelihatannya Ibu Siti punya masalah dengan jaringan ya, sehingga paparannya nggak bisa kita dengar dari sini ya. Ibu Sedwiana Donargo, ada yang mau ditambahkan? Ya, dibuka dulu mic-nya, Bu. Pak. Ya, Ibu Sedwiana, ada yang mau ditambahkan, Bu? Pak, sudah cukup, Pak. Oh, cukup ya, cukup ya. Ya,
paling tidak tahulah apa yang mau dikerjakan nanti ya kaitannya dengan DMO ya seperti itu ya. Ibu Saryana Holandita, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, Pak. Cukup ya Bu ya? Cukup, Pak. Oke ya, yang penting paham itu ya konsep-konsepnya tadi itu. Pak Joel Tambah, ada yang mau ditambahkan lagi? Pak, mohon diklarifikasi kembali Pak masalah tugas yang mau kita akan presentasikan ini untuk apa namanya, untuk yang disampaikan oleh kelompok 4 itu apakah seperti itu layaknya yang nanti kita juga kelompok lain akan persiapkan? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Joel Tambah ya. Modelnya kurang lebih seperti itu ya. Cuman nanti setiap kelompok mengangkat studi kasus ya, kayak tadi kelompok 4 dia mengangkat studi kasusnya di Tangkahan kan kayak gitu. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah itu kalau bisa berkoordinasi ya, studi kasusnya itu jangan sama kan kayak gitu ya. Tapi kalau teori ya model atau sistematika pemaparannya ya boleh seperti itu kan kayak gitu ya. Gimana Pak Joel Tambah? Clear Pak, clear. Terima kasih. Clear. Ya, clear ya. Jadi memang menarik ya. Jadi kita harapkan juga nanti setiap kelompok memahami persoalan ya yang dipaparkan sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain itu bisa dijawab ya. Kalau bisa ya yang bagus itu yang nilainya tinggi itu kalau semua kelompok berpartisipasi ya, baik di dalam pemaparannya maupun di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan sejawat seperti itu. Jadi saya hanya sebagai moderator saja seperti itu ya. Mohon izin Pak, mohon izin Pak, karena kita kan sudah akan libur. Jadi artinya ini nanti sebelum pertemuan ketiga untuk presentasi dari setiap kelompok nanti akan kita atur sendiri di dalam kelompok, lalu kita share ke Bapak atau seperti apa Pak? Iya. Karena saya kira iya. Terima kasih. Iya, tadi memang di awal saya katakan diskusi masing-masing kelompok, tapi setelah saya melihat perkembangan pagi ini kok menarik kalau saya ada di tengah-tengah saudara-saudara sebagai moderator ya, untuk mendalami kan seperti itu ya. Jadi saya berubah pikiran ini. Ya, jadi nanti untuk minggu depan untuk kita nanti masuk, saya berikan kehormatan ya untuk kelompoknya Pak Joel Tambah. Di minggu depan ya Pak? Di minggu depan? Minggu depan libur Pak. Iya, maksudnya minggu next week ya. Oke, berarti tahun depan ya Pak? Liburan ya. Waktu kita masuk nanti ya. Tahun depan ya Pak. 1 tahun lagi berarti ya, Pak. Ya. Ibu masuk saya libur juga kan kayak gitu. Ya, jadi nanti begitu masuk grupnya Pak Joel Tambah ya, baru nanti selanjutnya kita diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Jadi kita ada beberapa pertemuan dan kita dalami aja Bapak Ibu ya mengenai konsep DMO ini ya, kaitannya nanti dengan penelitian-penelitian supaya kita lebih tajam lagi seperti itu ya. Nah saya lihat saya berharap juga nanti kelompok-kelompok lainnya ya sedikit kritis gitu kalau bisa ya, macam kayak di ILC itu ya kan hangat gitu ya kan, boleh ya, boleh beda pandangan ya, beda pandangan tentu dengan menggunakan teori-teori ya kan nggak semua teori positif, ada yang teori negatif juga boleh dibantah, tapi dengan teori atau penelitian melalui pengamatan misalnya seperti itu ya, sehingga sedikit apalah ya panas kan kayak gitu ya. Jadi biar menarik dia diskusinya seperti itu ya. Tapi sekali lagi harus disampaikan dengan cara ilmiah. Jadi data dan fakta seperti itu. Bagaimana saudara-saudara? Ya, saya pikir ini sudah hampir satu lagi Pak, mohon izin. Ya. Bu Dormi mohon disampaikan Bu Dormi, kita persisnya tanggal berapa masuk supaya Pak Padri dan teman-teman juga tahu nanti kita akan ketemu di tanggal berapa gitu untuk presentasi berikutnya. Terima kasih. Kalau secara
pengumuman resmi dari Pasca Sarjana belum ada Pak, tapi nanti kita mintakan Pak Joel. Tapi kalau untuk di Akademi Pariwisata dan Universitas masuk kembali itu di tanggal 5 Januari 2021. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan? Kalau cukup, biar kita tutup pagi hari ini. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Ya, baik ya. Ya, baik ya. Saya pikir demikian diskusi kita pagi hari ini ya. Sangat bermanfaat tentunya ya. Di samping kita mengasah keterampilan kita untuk berdiskusi, banyak juga ya informasi-informasi baru yang kita dapatkan pagi hari ini, dan biarlah itu kembali akan menguatkan ya, akan menambah wawasan kita, perspektif kita di bidang keilmuan pariwisata. Saya pikir cukup demikian ya. Selamat belajar, salam sehat, kembali selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan, dan kita akan ketemu di tahun 2021. Tentu doa dan harapan saya kita sehat-sehat semua, bisa bertatap muka kembali. Oke. Bye-bye. Terima kasih Pak. Oke. Selamat Natal, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik-baik. Ya. Selamat Natal, Pak. Iya, terima kasih.